Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus melalui surat di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Rasul Paulus ingatkan kepada mereka agar supaya mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Walaupun mereka menghadapi masalah rintangan yang terjadi pada pemerintah pada waktu itu yang dipimpin oleh Nero, tetapi Rasul Paulus ingatkan jangan mereka mengutuki pemerintah mereka, jangan mereka melawan pemerintah mereka, tetapi jemaat Tuhan pada waktu itu mereka harus membawa doa kepada Tuhan agar supaya ketika hidup mereka bawa kepada Tuhan, mereka mengalami pengenalan dengan Tuhan, dan juga ketika mereka mengalami pengenalan dengan Tuhan, hidup mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau hidup mereka sudah diubahkan, mereka akan melakukan hal-hal yang benar. Ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa Rasul Paulus selalu tekankan kepada jemaat-jemaat yang ia layani, karena Rasul Paulus tahu betapa pentingnya doa itu, betapa pentingnya dan betapa luar biasanya kuasa dari doa itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lewat kita berdoa kepada Tuhan, orang lain dapat diubahkan, hidup kita pun dapat diubahkan. Lewat kita berdoa kepada Tuhan, mujizat lepas mujizat Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita, karena kuasa doa adalah hal yang penting. Maka dari itu, untuk kita datang berdoa kepada Tuhan yang baik dan yang berkenanlah, yang Tuhan cari, bukan motivasi untuk diri kita sendiri, bukan motivasi yang salah, bukan untuk keinginan diri kita sendiri untuk kita datang berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita berdoa. Doa yang baik dan yang berkenan, itulah yang Tuhan cari hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, kenapa doa menjadi suatu alasan yang penting bagi umat yang percaya kepada Tuhan? Karena yang pertama, doa dapat membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Kalau kita berada di dalam masalah, kalau kita berada di dalam suatu kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita, ketenangan akan kita dapatkan ketika kita bawa itu di dalam doa. Tuhan yang akan memberi ketenangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada kuasa doa. Karena kita mau berdoa bagi Tuhan, Tuhan melihat hati kita, Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang tidak hidup dalam khawatir, karena kita membawa itu dalam doa. Jangan lari di tempat yang lain, tetapi hanya bawa itu di dalam doa kepada Tuhan. Karena di dalam doa ada ketenangan. Yang kedua, alasan yang kedua, doa adalah saluran berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkat-berkat bukan hanya berbicara tentang jasmani. Berkat jasmani, materi Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita juga memiliki hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Tetapi berkat-berkat yang secara luar biasa Tuhan akan curahkan adalah keselamatan, sukacita, damai, sejahtera. Itu akan Tuhan curahkan ketika kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Alasan yang ketiga adalah doa membuat iman kita semakin kuat. Iman kita akan semakin kuat, kita akan semakin teruji. Karena apa? Kita selalu memiliki hubungan yang baik, kita berdoa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Yang keempat adalah doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan, kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Iblis tidak akan mudah menggoyahkan kehidupan kita. Kita tidak akan mudah membuat kesalahan. Karena apa? Kita selalu berdoa, dan lewat doa itu kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita melawan kuasa kegelapan. Kita mendapat kekuatan untuk kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Maka dari itu, doa yang